Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait perencanaan tebal pergerakan lentur. Yang kita pelajari adalah metode ASTO 1993 yang sekarang juga diadopsi oleh Indonesia dalam perencanaan struktur pergerakan lentur. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan pergerakan lentur atau tebal pergerakan lentur adalah bebannya. Ya, jadi beban dari perkerasan itu ya berbeda dengan beban kendaraan yang kita bebankan terhadap kapasitas jalan. Jadi kalau kita bicara rekayasa lalu lintas berarti bebannya itu adalah volume kendaraan. Nah, ini juga sama volume kendaraan. Jadi untuk perkerasan lentur yang kita perhitungkan adalah volume kendaraan juga, namun perbedaannya untuk rekayasa lalu lintas itu volume kendaraan pada saat jam puncak ya, atau pada saat maksimal atau maksimum. Sedangkan kalau beban pada struktur pergerakan lentur itu adalah beban kumulatif dari awal dia dibuka sampai akhir umur rencana. Jadi keseluruhan beban ya selama 24 jam selama sekian tahun ya. Nah, di sini disebutkan bahwa lalu lintas rencana adalah jumlah kendaraan ya, yang perlu digarisbawahi adalah jumlah gandarnya yang diprediksi melintas selama umur perkerasan jalan tersebut. Jadi volume lalu lintas kita dapatkan, kemudian kita nanti akan membaginya terhadap jenis gandarnya. Nanti jenis-jenis gandar itu akan dibagi lagi berdasarkan beratnya gitu ya. Nah, sekarang jenis gandar atau sumbu kendaraan ya lebih sering kita kenal dengan sumbu kendaraan. Di sini ada 4. Yang pertama adalah sumbu tunggal roda tunggal atau gandar tunggal roda tunggal. Kemudian yang kedua adalah gandar tunggal roda ganda, ya, gandar ganda roda ganda. Yang terakhir adalah gandar tridem roda ganda. Kalau sumbu tunggal roda tunggal atau gandar tunggal roda tunggal kita sering lihat di kendaraan-kendaraan pribadi pada umumnya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini adalah sumbunya, kemudian ini adalah beban P-nya. Nah, kalau kita lihat dari samping berarti dia hanya satu roda saja. Ini adalah gandar tunggal roda tunggal atau juga dulu sering disebut sumbu tunggal ronda tunggal ya. Kemudian yang kedua adalah gandar tunggal roda ganda. Gandar tunggal roda ganda berarti apabila ini adalah sumbu kendaraan ya, ada nilai P di sini, maka dia memiliki 2 roda. Jadi kalau dilihat dari samping dia tetap memiliki 1 roda saja ya, namun kalau misalkan kita lihat dari depan atau dari belakang dia memiliki 2 roda. Nah, ini adalah gandar tunggal roda ganda atau sumbu tunggal roda ganda. Kemudian yang ketiga adalah gandar ganda roda ganda. Gandar ganda roda ganda kalau misalkan kita lihat hampir sama dengan gandar tunggal roda ganda ya. Jadi dia hampir mirip, hanya saja kalau misalkan kita lihat dari samping ya dia memiliki 2 roda seperti ini. Nah, ini adalah gandar ganda roda ganda atau sumbu ganda roda ganda. Kemudian yang terakhir adalah gandar tridem roda ganda. Ini juga kalau misalkan kita lihat dari depan atau dari belakang hampir mirip dengan gandar tunggal roda ganda ataupun gandar ganda roda ganda. Namun apabila kita lihat dari samping ya, ini P, maka dia memiliki 3 roda gitu ya, 3 roda. Ini adalah gandar tridem roda ganda atau sumbu tridem roda ganda. Nah, sumbu-sumbu tersebut ya, beban grup ganda tersebut ya nanti akan kita
hitung faktor ekuivalennya. Faktor ekuivalen rumusnya di ASTO itu adalah E sama dengan beban grup gandar dibagi dengan beban gandar, ya, dipangkatkan dengan nilai 4. Jadi E sama dengan beban grup gandar per beban gandar pangkat 4. Nah, beban gandar sendiri, ya, Austrod itu 1992 mendefinisikan atau memberikan beban 53 kN untuk gandar tunggal roda tunggal, 80 kN untuk gandar tunggal roda ganda, 135 kN untuk gandar double, ya, D ini adalah double, roda double, dan 18 kN untuk gandar tridem roda double. Jadi contohnya apabila kita memiliki mobil, ya, mobil pribadi, ya, dengan berat mungkin 200 kN, katakan di sini adalah dia memiliki konfigurasi 50%, maka tiap-tiap sumbu ini dia memiliki nilai E. Nah, menghitung nilai E-nya berarti 200 kN katakan dikali 50% dibagi 53 dipangkatkan 4. Nah, ini nilai E-nya. Nah, karena ini 50% berarti nilai E ini adalah sama dengan E depan sama dengan E belakang. Nah, nanti apabila konfigurasi ini bukan sumbu tunggal roda tunggal, nah, melainkan ini adalah sumbu tunggal roda ganda atau gandar tunggal roda double, ya, maka di sini nanti 200 kN kali 50% dibagi dengan 80 pangkat 4. Jadi seperti itu untuk contoh perhitungannya. Jadi nanti setiap kendaraan yang melintasi kita perlu tahu berapa beratnya, ya, berapa jumlah gandarnya, berapa jenis gandarnya, dan bagaimana konfigurasi pembagian beban kendaraan pada gandar-gandarnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara terkait faktor distribusi arah dan lajur atau DD atau DL. Nah, maksudnya lalu lintas yang melintasi jalan yang kita rencanakan nanti akan didistribusikan berdasarkan jalur dan lajurnya. Seperti itu maksudnya. Jadi apabila kita memiliki 100 volume kendaraan, ya, kemudian akan didistribusikan yang pertama di dua arahnya, atau apakah dia satu arah atau dua arah. Kemudian dari arah tersebut akan dibagi lagi berapa jumlah lajur yang terdapat pada tiap arah tersebut. Nah, jadi di sini kolom ini, ya, kolom yang pertama itu adalah kelompok jumlah lajur tiap arah, dan yang kedua adalah persentase untuk desainnya. Jadi contoh, ya, jadi kalau misalkan jumlah lajur tiap arahnya itu 1, berarti di sini katakan 2/2 UD atau jalan satu arah dengan satu lajur, maka beban atau volume lalu lintasnya keseluruhannya akan dibebankan di situ. Ya, kalau misalkan dia memiliki 2 lajur, ya, katakan 4/2 UD maupun D, atau 2/1 itu, maka dia menerima 80 sampai 100% dari beban sumbu atau beban lalu lintas yang ada. Nah, bagaimana menentukan, katakan yang ini 80 sampai 100, ya. Ini tergantung dari perencananya sebenarnya.
Apabila Anda menggunakan 100, maka dia tentu lebih kuat. Ya. Kalau lebih kuat berarti konsekuensinya biayanya, cost-nya lebih mahal, seperti itu. Nah, jadi ini tergantung dari jenis atau tipe dari jalannya. Apakah dia memiliki satu lajur atau sekian lajur. Nah, dibatasi di sini sampai 4 lajur, seperti itu. Kemudian karena kita bicara terkait volume kumulatif, beban kumulatif dari awal rencana sampai akhir umur rencana, maka selama umur rencana pasti ada peningkatan ya, atau ada pertumbuhan gitu ya. Jadi perencanaan yang baik ya, itu melihat dari pertumbuhan kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, apabila jalan itu adalah jalan baru ya, maka untuk volumenya kita perlu melakukan studi terlebih dahulu ya, studi trip assignment ya. Jadi pembagian rutenya, dia berapa persen atau berapa yang nantinya akan melewati jalan kita. Kemudian dari situ kita perlu tahu berapa pertumbuhannya. Nah, biasanya kita melihat pertumbuhan ini dari pertumbuhan kendaraan yang ada pada provinsi tersebut, pada kota tersebut, atau pada wilayah tersebut. Nah, seperti itu. Jadi data persen pertumbuhan ini ya, atau nilai I itu didapatkan dari data pertumbuhan kendaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya. Kemudian kita juga perlu tahu berapa umur rencana yang nanti akan kita rencanakan. Katakan kalau 10 tahun ya, katakan kalau misalnya umur rencananya 10 tahun, kemudian persen pertumbuhannya adalah 4%, berarti untuk mencari nilai R adalah 1 plus 0,04 per pangkat 10 min 1 per I-nya 0,04. Nah, seperti itu. Ya, jadi pertumbuhan lalu lintas untuk kita hitung, kemudian umur rencananya kita tentukan, persen pertumbuhan lalu lintasnya kita lihat dari data-data perkembangan lalu lintas pada tahun-tahun sebelumnya di wilayah tersebut, di kota atau di provinsi, tergantung dari jalan kita nanti jalannya kelas apa. Maksudnya fungsinya dia, fungsionalnya atau wewenangnya dia di siapa, apakah nasional, apakah di provinsi, kabupaten, dan seterusnya. Kemudian ini adalah lalu lintas rencana total. Jadi ini adalah lalu lintas rencana total. Rumusnya ESAL ya, tahun ke N ya, ESAL tahun ke N sama dengan ESAL tahun ke 0, yaitu pembukaan. Kemudian dikalikan dengan R ya, faktor pertumbuhan tadi, kemudian adalah kemudian dikalikan lagi dengan faktor distribusi baik dari arah maupun dari lajurnya, seperti itu. Jadi katakan kita hitung nilai ESAL ya, nilai E ya, E tadi kita totalkan, jadi tahun ke 0 itu katakan 1000, kemudian nilai R-nya katakan 10, nilai D-nya dia 100% ya, kalau nilai DL-nya dia 100%, berarti nilai ESALN-nya sama dengan ini 1, berarti 1 berarti 10.000 ya. Jadi ini adalah lalu lintas rencana total. Jadi yang tahap pertama kita sudah dapatkan lalu lintas rencana total. Itu untuk menghitung beban kendaraan dari 0 sampai akhir umur rencana. Kemudian untuk menghitung tebalnya sendiri ya, ada beberapa parameter. Yang pertama ESALN tadi atau ESAL total yang sudah kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah indeks kemampuan pelayanan pada akhir umur rencana. Kemudian indeks kemampuan pelayanan pada awal umur rencana. Kemudian kehilangan kemampuan pelayanan atau delta PSI-nya. Kemudian reliabilitas. Nah, jadi R ini bukan faktor pertumbuhan ya. Kalau misalnya kita sudah mau menghitung tebal perkerasannya, R itu adalah reliabilitas, bukan R faktor pertumbuhan lagi.
Kemudian ada deviasi standar normal ZR, deviasi standar keseluruhan SO, modulus resilient, ini terkaitannya dengan material ya, dari materialnya. Koefisien lapisan juga tergantung dari material. Koefisien drainase atau koefisien modifikasi lapisan juga tergantung dari material dan curah hujan. Jadi ada sekitar 10 parameter yang kita gunakan dalam perencanaan perkerasan lentur. Nah, kemampuan pelayanan ya kita bicara terkait kemampuan pelayanan. Di sini adalah kemampuan pelayanan indeks permukaan sumbu Y, dan sumbu X adalah waktu atau masa dari 0 sampai akhir umur pelayanan. Jadi katakan saat kita merencanakan ya, itu kondisinya masih bagus. Ya, kondisinya masih bagus berarti dia di IP 0. Nah, saat berjalannya waktu ya, dan waktu, maka dia akan mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan pada waktu tertentu dia mencapai nilai IPT atau pelayanan akhir. Maka apabila dia sudah mencapai nilai ini, maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan ya. Cara satunya adalah overlay, jadi mengembalikan nilai IP ini ke nilai IP yang sudah ada di bawah ini kembali menjadi nilai IP 0. Jika dia kembali lagi di atas, kemudian dia akan, karena ada beban kendaraan selama umur pelayanan, maka dia juga mengalami penurunan. Jadi yang dimaksud kemampuan pelayanan itu seperti itu. Nah, delta ini adalah delta IP atau IP 0 dikurangi IPT. Seperti itu. Kemudian pelayanan ya. Di sini ada kategorinya, skala PSI-nya. Jadi semakin tinggi itu semakin bagus ya. Ada sangat buruk, sedang, baik, dan sangat baik. Nah, untuk perkerasan lentur, nilai PSI bisa kita hitung dengan rumus ini ya, atau Anda bisa menentukan dengan persamaan dari sini, di mana PSI ada sama dengan 5,03 dikurangi 1,9 log dari 1 plus SV. SV adalah slope variance, rata-rata yang memanjang, dikurangi 1,38 R di kuadrat. R adalah kedalaman alur dalam inci, yaitu lintasan roda diukur dengan straight edge 1,2 meter, dikurangi 0,01 C plus P pangkat setengah C adalah panjang retak utama dalam feet per luas 1000 feet square. P-nya adalah tambahan aspal dalam feet square per luas 100 feet square. Nah, jadi untuk menentukan PSI-nya seperti ini. Atau Anda bisa melihat PSI-nya dari tabel ini. Nah, kemudian kemampuan pelayanan bisa kita sederhanakan. Untuk perkerasan lentur, PSI-nya adalah 4,29 dikurangi 0,4 dikalikan dengan akar dari SV atau slope variance-nya. Kemudian untuk perkerasan kaku 4,81 dikurangi 0,47 dikali SV pangkat setengah atau akar SV. Kemudian kemampuan pelayanan ya P0 atau IP0 ya. Perkerasan beton atau perkerasan kaku itu 4,5. Jadi untuk perkerasan aspal atau perkerasan lentur P0-nya atau IP0-nya ya, jadi ini juga sama dengan IP0, juga sama dengan IP0 4,2. Jadi Asto sudah menyebutkan bahwasanya kemampuan pelayanan saat awal umur rencana untuk perkerasan lentur itu 4,2, untuk perkerasan kaku 4,5. Dan untuk nilai PT apabila itu jalan utama ya, maka nilai PT-nya itu 2,5 atau 3. Untuk jalan raya dengan lalu lintas rendah itu nilai PT-nya atau IPT ya, ini atau IPT
IPT, IPT juga itu 2, kemudian IPT untuk jalan raya relatif minor itu 1,3. Jadi kita langsung bisa saja menentukan bahwasanya untuk perasaan lentur kita sudah ambil 4,2 ya, kemudian kita lihat jalan raya apakah ada jalan utama itu adalah 2,3 2,5 sampai 3, lintas rendah itu 2, jalan raya minor 1,5. Nah ini dari standar kategorinya ya. Jadi kalau IP ya 2,5 ya itu permukaan jalan masih cukup stabil dan baik. Namun kalau misalkan dia sudah 1, jadi permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga sangat mengganggu lalu lintas kendaraan. Jadi perlu kita perhatikan terkait IP0 dan IPT ya. Jadi IP0 ini pasti dia lebih besar daripada IPT, itu perlu dicermati ya, perlu diingat-ingat bahwa IP0 adalah awal, 0 adalah awal, T adalah akhir ya, 0 pasti lebih besar daripada akhir. Kemudian kita juga bisa mengambil untuk skala pelayanannya lokal ya, kolektor, arteri, bebas hambatan. Nah ini bisa Anda ambil, tinggal Anda tentukan jalan apa nanti yang Anda direncanakan, apakah jalan bebas hambatan. Kalau bebas hambatan berarti IP-nya, IPT-nya itu 2,5. Kemudian IP0 berdasarkan jenis lapis perkerasan ya. Untuk aspal beton itu 4, asbutak sekian, lapen sekian, dengan ketidakrataan sekian. Ini saya ambil dari pedoman perencanaan perkerasan lentur Indonesia PTT 01 2002 B. Kemudian reliabilitas, jadi nilai R ya, itu dia menyatakan tingkat kemungkinan bahwa perkerasan yang dirancang akan tetap memuaskan selama masa pelayanan. Kemudian yang kedua, untuk mengakomodasi ketidaktepatan hitungan volume lalu lintas dan kinerja perkerasan, menyatakan kemungkinan probabilitas bahwa perkerasan mempunyai tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada tingkat kemampuan layanan akhir. Kemudian nilai R yang besar menunjukkan kinerja perkerasan yang lebih baik namun membutuhkan tebal yang lebih. Jadi semakin besar nilai R yang digunakan itu nantinya berpengaruh terhadap tebal perkerasannya. Ya, semakin tinggi nilai R maka tebal perkerasannya juga semakin tebal. Nah ini nilai R yang bisa kita gunakan berdasarkan ASTO ya. Jadi di sini kita lihat dulu tabel 2.2 ya. Di sini apabila jalan itu adalah jalan antar negara atau jalan lokal, kemudian apakah dia jalan arteri, jalan kolektor maupun jalan lokal, apakah dia jalan perkotaan atau urban atau rural, nanti kita bisa lihat di sini. Dari nilai-nilai yang sudah dipilih, kemudian kita cocokkan dengan nilai ZR-nya, ya, nilai ZR-nya, standar deviasi normalnya atau nilai ZR-nya. Jadi nilai R kita tentukan berdasarkan jenis jalannya, kemudian nilai ZR kita tentukan berdasarkan nilai R. Kemudian ada namanya faktor reliabilitas. Faktor reliabilitas nilai FR sama dengan 10 pangkat minus ZR dikalikan dengan S0. ZR adalah standar normal deviasi dan S0 adalah deviasi standar keseluruhan. Nah, untuk standar deviasi standar keseluruhan, ASTO menyarankan bahwasanya untuk perkerasan lentur diambil 0,5 ya, dan 0,35 itu untuk perkerasan kaku.
Di mana 0,45 dan 0,35 ini adalah nilai tengah dari rentan nilai SO yang diberikan di ASTO. Jadi untuk perkerasan lentur 0,4 sampai 0,5 Anda bisa ambil ASTO menyarankan 0,45. S0 untuk perkerasan kaku itu adalah 0,3 sampai 0,4, ASTO menyarankan 0,35. Kemudian koefisien lapisan ya menyatakan hubungan empiris antara nilai SN atau angka struktur atau structural number untuk suatu struktur perkerasan dengan tebal perkerasan yang menyatakan kemampuan relatif dari suatu material agar berfungsi sebagai satu komponen struktural dari perkerasannya. Ya, jadi koefisien lapisan itu nanti dia tergantung dari jenis lapisannya, dia terdiri dari apa. Kemudian melihat juga kekuatannya. Yang paling gampang adalah berapa CBR-nya gitu ya. Jadi untuk lapisan katakan subgrade, subbase, base course dan surface, dia memiliki koefisien lapisan masing-masing. Ya. Khusus untuk dua ini biasanya dinyatakan oleh nilai CBR gitu ya. Yang nanti akan kita korelasikan terhadap nilai modulus resilient. Nah, koefisien lapisan ini ada rumusnya ya untuk A2, A3. Oh ya, oke, sebelumnya tadi kan kita sudah bahas terkait apabila ada sebentar. Maaf. Jadi tiap lapisan ya katakan surface itu lapisan A1 nanti dia terdiri dari apa? Campuran aspal panas bergradasi padat ya atau aspal pasir, nanti dia memiliki nilai A. Bisa juga dilihat dari rumus ya untuk A2 3-nya bisa dilihat bahwa rumusnya A2 untuk lapisan kedua adalah 0,249 dikali log MR modulus resiliennya dikurangi 0,977, untuk A3 0,227 dikali log MR dikurangi 0,839. Atau Anda bisa menggunakan grafik yang disediakan oleh ASTO. Nah, ini ada grafiknya. Ini untuk A1 ya, ini untuk A2. Ya, jadi di sini kalau misalkan untuk A2 katakan CBR-nya 100 ya. Berarti kita bisa cari dia berapa nilai A2-nya dan berapa nilai MR-nya. Nah, kalau A1 kita lihat dia berapa modulus elastisitasnya. Ya, katakan biasanya kalau perkerasan lentur dia menggunakan di sini 0,44 ya, berarti di modulus elastisitas 4000. Jadi kalau 4000 kita naik ke atas, nah, sekitar 0,44. Nah, seperti itu.
Nah, di atas dia menyebutkan berbagai macam jenis nilai A dan tergantung dari jenis materialnya. Ya. Ini untuk A3. Jadi A1, A2, A3. Jadi kalau misalkan saya gambarkan lagi, ya ini tanah dasar, subgrade, ini subbase, ini base course, ini nilai surface, maka dia memiliki nilai A. Nah, A1 kita dapatkan berapa tergantung dari jenis materialnya, A2 berapa dari jenis materialnya, dan A3 berapa dari jenis materialnya. Nah, ini adalah jenis-jenisnya apabila untuk aspal trade base, ya, untuk A2. Kemudian untuk CTB, ya, untuk A2 bisa menggunakan CTB. Ini adalah istilahnya monogramnya, ya. Jadi bisa menggunakan monogram ini. Kemudian terkait kualitas drainase. Jadi perkerasan yang baik adalah perkerasan yang cepat mengalirkan air apabila hujan. Ya, tergantung dari kualitas drainase yang ditentukan berapa lama air dapat disingkirkan dari perkerasan. Kemudian tergantung dari yang kedua, hari efektif hujan selama setahun yang menyebabkan komponen struktur perkerasan menjadi mendekati jenuh air yang bergantung pada hujan rata-rata tahunan dan kondisi drainase. Nah, metode ASTO sendiri perlu data kondisi kualitas drainase yang mempengaruhi kualitas lapis pondasi dan pondasi bawah yang ditentukan oleh air hujan atau air dari atas permukaan jalan yang masuk ke dalam pondasi jalan. Yang kedua, air dari samping jalan yang kemudian akan masuk ke pondasi dan muka air tanah yang tinggi di bawah tanah dasar, dan pendekatan waktu atau lamanya dan frekuensi hujan yang rata-rata terjadi hujan selama 3 jam per hari. Nah, kualitas drainase menurut ASTO dia akan sangat baik, ya, apabila dia menghilangkan atau mengalirkan air, ya, di bawah 2 jam, gitu ya, atau maksimal 2 jam, dan sangat buruk apabila dia tidak mengalirkan air. Nah, kemudian kita perlu menghitung. Jadi untuk menghitung kualitas drainase kita perlu menghitung nilai P-nya, ya, persen waktu struktur perkerasan dalam 1 tahun terkena air, ya, dinyatakan oleh persamaan P sama dengan TJ per 24. TJ adalah curah hujan jam, ya, dikali dengan TH, H-nya adalah harian, ya, dibagi 365 dikali WL adalah WL sama dengan 1 min C adalah koefisien pengaliran, ya. Seperti kita itu belajar drainase ada namanya C, koefisien pengaliran, dikali dengan 100. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan bahwasanya 24 dikali 365 adalah 8760, ya. Jadi TJ kali TH per 8760 kali 1 min C kali 100. Nah, ini adalah nilai C yang digunakan di Indonesia. Ya, jadi kita perlu lihat jalan beton dan jalan beraspal, koefisien pengalirannya C 0,7 sampai 95, dan batuan masif lunak antara 0,6 sampai 0,75. Kemudian dari persentase tersebut, ya, kita tentukan nilai M-nya. Ya, bagaimana tentukan nilai M? Yang pertama, tadi kita sudah membahas nilai kualitas drainase. Apakah kualitas drainasenya baik, bagus, ya, sangat baik, bagus, sedang, buruk atau sangat buruk. Kemudian kita lihat persentase perkerasan terkena airnya, maka kita bisa dapatkan, katakan dia excellent, ya. Kemudian koefisien drainasenya, persen terkena airnya itu 5 sampai 25, katakan dia di 10%, ya. Berarti di sini nilainya adalah
1,30 sampai 1,20 ya. Jadi ini 1, itu ya. Kemudian kita membahas terkait angka struktural ya. Jadi angka struktural sendiri itu didefinisikan sebagai angka indeks yang berasal dari analisis lalu lintas, kondisi tanah dasar, dan faktor regional. Dan angka struktural sendiri merupakan nilai kekuatan struktur perkerasan yang terbentuk dari kekuatan gabungan antara daya dukung tanah ya, daya dukung tanah yang di sini kita gunakan modulus resilient ya, berdasarkan nilai CPR. Kemudian jumlah total beban gandar tunggal ekuivalen 18 kip, kemampuan pelayanan akhir, dan kondisi lingkungan. Nah, jadi angka struktural atau nilai SN atau structural number itu rumusnya adalah SN sama dengan A1 kali D1, di mana A1 ini adalah koefisien lapisan dan D1 ini adalah tebal lapisannya ya. Jadi A kali D ditambah ini adalah A1 kali D1 tambah A2 D2 M2 plus A3 D3 M3, di mana tebal lapis permukaan itu dinyatakan dalam inch, kemudian koefisien drainase lapis pondasi ya, nilai M, dan koefisien lapisan tiap-tiap lapis. Jadi kalau misalkan di sini ya 3 lapis, berarti ini ada nilai A1 dan di sini ada D1, sini A2 dan D2, sini A3 dan D3, di mana SN itu adalah angka keseluruhan. Ya, sini ada A2 dan M2, A3 dan M3. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwasanya saat kita merencanakan ya, ini kan ada 3 nilai D. Sedangkan yang kita tahu ya, yang diketahui adalah nilai A dan nilai M gitu ya. Jadi nilai A dan nilai M. Jadi yang kita ketahui adalah nilai A ya, A1, A2, A3, dan nilai M2, M3. Sementara yang ditanya adalah SN, D1, D2, dan D3. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai SN, D1, D2, D3? Maka maka kita perlu melihat terlebih dahulu ilustrasi berikut, bahwasanya di sini adalah nilai SN1, SN2, ada SN3. Di mana SN1 itu adalah nilai A dikali A1 kali D1. Gitu ya. Maksudnya nilai SN ini hanya tebal ini saja ya. Tebal D1 saja. Kalau SN2 berarti A1 kali D1 ditambah A2 kali D2 kali M2. Berarti dia mencakup keseluruhan dari D2 sampai D1. Dan SN3 itu adalah A1 D1 plus A2 D2 M2 tambah A3 D3 kali M3. Nah, dari sini sudah bisa mulai terlihat bahwasanya saat menghitung tebal perkerasan itu kita menghitung satu persatu tiap layernya atau tiap lapisannya ya, berdasarkan nilai SN-nya. SN didapatkan nanti akan kita bahas, kita terkait dulu dengan modulus resilient.
Jadi nilai SN kita keep dulu ini, kemudian kita ganti terlebih dahulu ke modulus resilient. Modulus resilient sendiri merupakan kemampuan ya tanah atau lapis pondasi granuler dalam menahan deformasi akibat beban berulang. Jadi di sini kata kuncinya adalah kemampuan tanah atau lapis pondasi granuler. Ya. Jadi nilai MR itu hanya ada pada lapis pondasi, bukan lapis permukaan. Ya, kalau permukaan tadi kita bahas bahwasanya dipengaruhi oleh modulus elastisitas. Ya. Kalau nilai MR dia merupakan kemampuan tanah atau lapis pondasi granuler menahan beban berulang. Nah, terdapat pendekatan ya. Pendekatan yang pertama adalah menggunakan uji MR ya. Jadi ada ujinya sendiri untuk MR. Kemudian hubungan CBR dan MR yang tadi sudah kita bahas, pendekatan hubungan nilai R dan MR, pendekatan hasil uji plat beban dan uji defleksi. Jadi yang sering digunakan itu adalah yang kedua ini, pendekatan hubungan terhadap nilai CBR dan MR, karena nilai CBR itu paling gampang dilaksanakan ya. Apabila itu jalan baru, maka nilai CBR bisa kita gunakan DCPT ya. Jadi ada DCPT, Dynamic Compenetrometer Test ya. Nanti ada korelasinya terhadap CBR. Dari CBR nanti kita bisa dapatkan nilai MR. Ini yang paling sering kita gunakan. Ini tadi sudah saya bahas ya terkait korelasi antara nilai CBR dan nilai MR. Di sini adalah kaitannya terkait nilai R ya. Ini monogram hubungan antara nilai CBR dan nilai MR. Nah, hubungannya ya, MR dan CBR menurut Shell Oil Corporate dan Aspal Institute ya, nilai MR itu adalah 1500 dikali nilai CBR dalam pound square inch. Dan dalam bentuk MPa dia 10,3. Nah, persamaan ini ya digunakan untuk tanah berbutir halus dengan CBR 10 atau maksimal 10% ya. Jadi kalau misalkan di atas 10% untuk pondasi, kita bisa gunakan pendekatan monogram tersebut yang tadi sudah kita tampilkan ya. Jadi untuk tanah dasar, contohnya tanah dasar yang dia CBR-nya mungkin di bawah 10 atau maksimal 10, kita bisa gunakan nilai ini. Ini juga salah satu pendekatan ya dari US Army. Nilai MR 5409 dikali nilai CBR pangkat 0,711. Dan hubungan transport dan road research laboratory MR 1500 kalikan CBR dipangkat 0,64. Nah, sekarang perancangan struktur perkasan lentur atau desain struktur perkasan lentur. Yang pertama, kita menentukan reliabilitas dan standar deviasi keseluruhan. Tadi sudah kita bahas ya. Nilai R, dia tergantung dari jenis jalannya, apakah dia jalan tol, arteri, dan sebagainya, apakah dia rural atau urban. Kemudian nilai S0 sama. S0 nanti ditentukan untuk sekian perkerasan lentur ya, perkerasan kaku 0,35, perkerasan lentur 0,45. Kemudian menghitung volume kendaraan ya, ESAL atau W18 untuk umur perkerasan yang dirancang. Kemudian modulus resilient tanah dasarnya, tadi kita bisa menggunakan, katakan kalau misalkan tanah dasarnya maksimal 10%, berarti kita bisa gunakan persamaan 1500 dikalikan nilai CBR untuk satuan pound square inch. Kemudian kehilangan kemampuan pelayanan atau delta PSI, rancangan ini adalah IP0 kurangi IPT
Kemudian input pada persamaan dan nomogram untuk mendapatkan nilai SN. Ya, setelah ini kan kita bahas. Dan kemudian tebal lapis perkerasannya berdasarkan nilai SN. Nah, apabila kita menggunakan persamaan, ya, maka ini adalah persamaan untuk mencari nilai SN. Jadi yang dicari adalah nilai SN, ya, bukan log WT W18 atau WT18, tapi nilai SN yang dicari. Log WT18 ini berarti log ES AL N-nya. Ya. Jadi nilai ZR sudah kita dapatkan, nilai S0 kita dapatkan, nilai PSI sudah kita dapatkan, ya. Kemudian MR-nya kita dapatkan. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung? Ya, jadi tadi ada 3 yang sederhana. Ada subgrade, ada subbase, ada base course, ada surface, ya. Jadi yang ini adalah SN1, ini adalah SN2, ini adalah SN3, di mana ini adalah A1, ada A2, ada M2, ada A3, M3, kemudian ada D1, D2, D3. Nah, untuk nilai MR, ya, perlu diperhatikan, maka tiap-tiap lapisan pondasi dia juga memiliki nilai MR, ya. Begitu juga untuk subgrade. Nah, yang pertama kita hitung, ya, adalah nilai SN1. Jadi SN1 adalah A1 kali D1. Ya, A1 kali D1. Nah, SN ini, ya, di mana dia diletakkan? Dia diletakkan di atas D2 atau di atas base course. Berarti yang mendukung D1 atau surface course, ya, adalah base course. Ya, adalah base course. Berarti saat kita menghitung nilai SN ini, ya, nilai SN ini, maka MR yang digunakan adalah MR yang ada di bawahnya. Ya, jadi untuk menghitung nilai SN ini gunakan MR base course. Ya, jadi MS base course kita masukkan di sini, ya, katakan CBR-nya berapa, kita korelasikan dengan nomogram, dapatkan nilai MR-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya. Kemudian kita rubah-rubah. Nah, ini adalah try and error. Jadi SN ini dirubah, ya, kita try and error sampai ruas kiri, ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan sama dengan ruas kiri. Jadi kita samakan ruas kanannya terhadap ruas kiri, karena ruas kiri adalah log W18 sudah kita dapatkan, sedangkan yang kita cari adalah nilai SN-nya, gitu ya. Sehingga dari sini nanti kita bisa dapatkan nilai SN dengan SN1, ya, dengan menggunakan MR dari lapisan yang mendukung, berarti lapisan yang ada di bawahnya. Ya, jadi saat kita merencanakan lapis perkerasan, lapisan surface-nya, maka kita gunakan daya dukung tanah yang ada di bawahnya. Ya, jadi yang ada di bawahnya berarti base course-nya. Oke. Kemudian yang kedua kita menghitung nilai SN2. Nah, SN2 itu rumusnya adalah A1 D1 plus A2 D2 kali M2. Ya, jadi apabila SN ini sudah kita dapatkan, berarti kita dapatkan D1 sama dengan SN1 per A1. Ya. Nah, begitu juga untuk SN2. Ya.
SN2 dicari dengan menggunakan MR dari subbase. Nah, ini adalah SN1 ya, ditambah A-nya sudah kita tentukan, M-nya kita sudah dapatkan, berarti kita bisa dapatkan nilai D, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya kita mencari SN3. Ya, SN3 berarti dia menggunakan MR dari subgrade. Ya, berarti A1, D1 tambah A2, D2, M2 ditambah A3, D3, M3. Ya, sehingga kita dapatkan nilai SN dengan cara trial and error. Log WT-nya sudah kita dapatkan, ya. MR-nya kita masukkan, kita trial and error nilai SN-nya sehingga kita bisa dapatkan nilai SN3. Ya. Ini adalah SN2 ditambah A3, D3, M3 sehingga kita bisa dapatkan D3-nya. Ya, jadi untuk menggunakan persamaan itu seperti ini caranya. Jadi menyamakan ruas kanan dan ruas kiri, kemudian nilai MR yang digunakan itu adalah nilai MR yang ada di bawahnya atau lapisan pendukung dari lapisan yang akan kita cari tebalnya. Dan nilai A itu adalah nilai yang melekat pada lapisan yang kita cari. Gitu ya. Jadi perlu dipahami bahwa nilai A, ya, koefisien ini adalah yang melekat pada lapis perkerasannya, apakah dia surface, base course, subbase, ya. Nilai D itu juga melekat. Yang tidak melekat, ya, adalah yang berbeda itu adalah nilai MR saat mencari nilai SN pada lapisan tersebut. Ya, jadi MR yang digunakan adalah MR yang ada di bawahnya. Ini yang sering sekali terlewatkan, ya, dalam menghitung perkerasan lentur menggunakan persamaan. Selanjutnya kita gunakan nomogram. Jadi gunakan nomogram. Caranya yang pertama kita tentukan dulu nilai R, ya. Nah, di sini ada contoh. Jadi Asto sudah menentukan contoh apabila W18-nya itu 5 juta, R-nya 0,95, S0-nya 0,35, MR-nya itu 5.000, kemudian delta PSI-nya 1,9, ya. Ini yang akan dicari. Ya, ini yang akan dicari. Nah, caranya nilai nilai R, ya, kita hubungkan dengan nilai S0, ya. Di sini nilai R-nya adalah 95%. Kita hubungkan di S0 0,35, ya. Di sini 0,35 sampai pada garis potong. Ya, di trimline garis potong. Jadi apabila garis sudah sampai di sini, kemudian kita hubungkan pada nilai ESAL-nya atau W18-nya. Di sini W18 5 juta, di sini 5,0, ya, juta. Jadi kita hubungkan, ya. Kemudian kita lihat modulus resiliennya, lapisan yang ada di bawahnya, ya. Jadi modulus resilien ini adalah modulus resilien yang ada pada lapisan yang mendukung lapisan yang akan kita cari, ini, ya. Kemudian dari garis streamline ini kita hubungkan sampai ketemu pada garis pada grafik yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah ketemu di titik ini, ya, maka kita perlu melihat grafik yang ada di dalam tabel. Nah, kemudian kita lihat nilai delta PSI-nya. Nah, ini datang dari IP0 dikurangi IPT. Delta PSI-nya 1,9, ya, berada di
sini. Kalau sini 2 berarti ada sedikit di sini. Tinggal kita tarik garis, ketemu titik 1,9, kemudian ditarik garis ke bawah. Dapatlah nilai 5. Nah, ini adalah contoh ya, jadi cara bagaimana kita merencanakan tebal perkerasan ya, cara ASTO 1993 yang kita gunakan di Indonesia sekarang ini. Sebelumnya kita juga menggunakan cara ASTO tahun 1980-an ya, yang di Indonesia diadopsi dan dikenal dengan metode analisa komponen. Kemudian di tahun 2000-an kita berpindah, di 2002 kita pindah ke ASTO 1993. Ya, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita dalam perencanaan perkerasan lentur. Nanti selanjutnya kita membahas bagaimana contoh soalnya ya terkait merencanakan perkerasan lentur. Ya, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.